Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Teman-teman, hari ini kebetulan di dalam praktek saya banyak menemukan kasus-kasus yang sebenarnya sudah menjadi pasien saya itu sudah beberapa tahun ya. Jadi seminggu ini sebenarnya memang kebanyakan pasien yang datang itu adalah pasien yang sudah berobat kepada saya 2-3 tahun yang lalu. Dan ketika saya tanya mengapa sudah setahun sampai 2 tahun ini tidak pernah kontrol, ternyata mereka diantaranya itu sudah tidak rutin lagi makan obat. Sehingga obat yang terakhir saya resepkan dengan kopi resepnya atau iternya itu mereka hanya minum sesekali saja. Jadi biasanya saya memberikan dua jenis obat ya, ada satu antidepresan serotonin dan satu lagi adalah obat anti cemas psikosomatiknya. Nah, biasanya ketika terjadi proses terapi itu harusnya di 2-3 bulan pertama kedua obat ini diminum secara teratur. Namun, seringkali ketika sudah lewat 3 bulan dan kontrolnya jadi lebih panjang, lama, ya, ada beberapa pasien, bukan ada lagi, tapi sebenarnya lebih dari 50% ya, itu akhirnya hanya minum obat yang anti cemas psikosomatiknya saja. Karena mereka menganggap bahwa obat-obatan antidepresan serotonin ini tidak terlalu ngefek gitu ya, tidak terlalu efektif katanya. Nggak ada respon yang terlalu baik dok minum obat itu. Biasa aja tuh gitu ya. Padahal sebenarnya kalau dikaitkan dengan edukasi pada saat si pasien itu pertama kali berobat, saya selalu bilang bahwa dua jenis karakter obat ini memang berbeda. Satu antidepresan SSRI, gunanya adalah untuk membantu pasien-pasien menjadi jauh lebih stabil di serotoninnya. Serotonin ini gunanya apa? Serotonin ini gunanya adalah untuk mendukung proses di hipokampus, di bagian otak, agar mengurangi kecemasan di amigdala, di tempat sumber rasa cemas itu ada. Sedangkan obat yang satunya lagi, yaitu obat antidepresan yang sebenarnya bukan antidepresan tapi antipsikotik, biasanya ada beberapa campuran dengan anti cemas yang lain, itu untuk fase akutnya atau fase dari kondisi segeranya itu. Nah, biasanya malah menurut pasien lebih enak itu. Ya, tidak perlu disayangkan lagi karena memang kondisinya pasti lebih nyaman lah ya dengan obat anti cemas psikosomatiknya. Dan ketika sudah berlanjut 2-3 bulan pasien berobat dengan teratur, lanjutannya selesai, akhirnya pasien hanya minum obat jika perlu saja. Memang terkadang saya berikan program, misalnya minum obat secara teratur 2 bulan, 2 bulan ada perbaikan lebih dari 80%, boleh turunin. Cara nuruninnya dosisnya dikurangin setengah. Dari yang 2 kali menjadi 1 kali, yang 1 kali menjadi selang-seling ya. Nanti dilakukan penurunan setiap bulan. Kalau udah makin lama makin berkurang sampai cuma seminggu 2 kali ya sudah boleh lepas. Tapi kalau belum bisa lepas berarti fokus pada obat terakhir dosisnya yaitu 1 minggu 2 kali tersebut. Jadi itu sebenarnya sederhananya. Nah, beberapa pasien akhirnya mencoba. Jadi nggak heran beberapa pasien saya itu mereka sering kali bilang ke teman-temannya atau kalau lagi di luar ya mereka ketemu dengan pasien yang lain ngobrol gitu. Terus ditanya, udah berapa lama berobat ke dokter Andri? Udah 5 tahun. Waduh, yang baru ngedengar bayi begitu kaget. Ya, buset, lama banget 5 tahun. Ya, nggak sembuh-sembuh, Pak, Ibu, gitu ya. Biasanya bilangnya, enggak sih, saya cuman kontrolnya juga setahun 2 tahun sekali. Kadang-kadang hanya minta obat. Biasanya pada saat mau liburan, mau naik haji, mau umroh gitu ya. Mereka datang tuh untuk menambah dosis obat itu. Tapi ya secara umum ya biasa aja gitu, kondisinya bisa stabil. Karena pada beberapa video sebelumnya saya pernah jelaskan bahwa mungkin ya orang cemas itu tidak benar-benar bisa lepas dari obat kalau dianggap dia harus benar-benar perfect ya atau sempurna. Kenapa? Karena kita tuh tidak ada yang bisa seperti itu juga gitu ya. Saya bisa membantu diri saya sendiri lebih baik dalam
kemampuan saya beradaptasi dengan pasien-pasien saya, dengan kehidupan saya, itu juga butuh waktu kan, butuh proses, butuh belajar ya. Makanya teman-teman juga kan perlu belajar, bukan hanya mengandalkan obat. Namun demikian, memang seperti juga pasien-pasien hipertensi, pasien diabetes yang membutuhkan obat untuk membantu stabilitas dirinya jauh lebih baik, maka kita juga bisa ya membuat diri kita itu jadi jauh lebih baik ya dengan pengobatan tersebut. Sehingga kita perlu berpikir bahwa kita memerlukan obat ini untuk membantu proses kita jadi jauh lebih baik. Bukan sekedar hanya kayak ya udah deh kita mau membentuk situasi yang baik, ya kita makan obat. Setelah itu kita lepas dong dok, kan kayak penyakit infeksi. Nah jangan mikirnya sama. Ya kalau kita punya pasien, ya zaman saya sekolah kedokteran, kemudian jadi dokter umum, itu sempat ada beberapa pasien TBC, saya bilang nih minum obat. Ya, kalau bisa tiap bulan kontrol sampai 6 bulan ya. Nanti setelah 6 bulan pengobatan selesai. Infeksinya dianggap sudah hilang. Bahkan dalam 1 bulan pertama sebenarnya bakterinya sudah dorman. Tapi untuk benar-benar mati ya kita harus targetkan sampai 6 bulan. Namun kalau untuk kasus kejiwaan berbeda. Makanya kalau ditanya, berapa lama ya kira-kira saya akan makan obat? Saya lihat dulu respon Anda gimana ya. Pasiennya itu kita lihat dulu responnya seperti apa. Kalau cepat responnya membaik, berarti situasi kondisi otaknya cukup responsif dengan obat dan mungkin sakitnya dulu belum terlalu lama. Ya, jadi sudah keburu diobatin baik gitu. Nah, ini penting nih untuk dipahami sama teman-teman karena banyak di antara kita mungkin yang tidak paham situasi kayak gini tuh seperti apa mesti diobatinnya atau bagaimana merespon pengobatannya. Jadi kebingungan sendiri. Maka daripada itu sering pertanyaan. Banyak yang melepaskan obat tanpa tanpa konsultasi lagi ke dokternya. Sebenarnya kalau saya memang dari awal sudah kasih tahu gitu ke dokter pasiennya bahwa kita kasih target 3 bulan. Kalau pasien cemas psikosomatik 3-6 bulan, kalau ada perubahan membaik, syukurlah. Tapi kalau Anda kelihatannya belum membaik, lihat kembali situasi keadaan di dalam lingkungannya. Kadang-kadang pekerjaan yang kita nggak bisa tolak atau kita hindari akan menjadi sumber kecemasan kita karena sulitnya adaptasi, ya mau nggak mau akan berlangsung terus. Tapi mudah-mudahan sih itu bisa segera diatasi ya. Dan kalaupun diatasi dengan obat, mungkin tidak perlu lama atau tidak terus-terusan. Itulah yang terjadi pada pasien-pasien saya, sehingga dalam waktu 2 minggu terakhir ini banyak mereka diantaranya yang sudah datang hanya setahun sampai 2 tahun yang lalu, dan itu biasanya kita lihat kondisinya seperti itu. Oke, saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita tetap melatih keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran kita. Ikhlas, sabar, dan sadar itu adalah obat paling manjur untuk mengatasi masalah cemas psikosomatik teman-teman ya. Nggak ada obat lain yang lebih manjur daripada itu sebenarnya. Namun kalau memang sudah sangat berat kondisinya, teman-teman jangan takut dan malu untuk berobat ke dokter jiwa terdekat di kota Anda supaya bisa mendapatkan segera bantuan. Tapi jangan lupa mantra kita selalu dilaksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.